Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idahar Asari, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Islam Muaro Jambi. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya berdasarkan buku Pengantar Filsafat, buku referensi akademik dari Bapak Muhammad Hamdi, Ibu Fitriani, dan Ibu Nurino Pitasari. Baik, saya akan menjelaskan bagian buku pada bab 6, yaitu bab aksiologi. Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios, yang berarti bermanfaat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sejalan dengan itu, Sarwan menyatakan bahwa aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas dan arti dari nilai-nilai kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Dengan demikian, aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi dari nilai-nilai etika dan estetika. Definisi lain mengatakan bahwa aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian peserta didik. Dengan demikian, aksiologi adalah suatu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Secara singkat, dapat dikatakan perkataan nilai kiranya mempunyai macam-macam makna seperti: 1. Mengandung nilai artinya berguna, 2. Merupakan nilai artinya baik atau buruk atau indah, 3. Mempunyai nilai arti merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap untuk menyetujui atau mempunyai sifat nilai tertentu. 4. Memberi nilai artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. Nilai ini terkait dengan nilai estetika dan etika. Nilai etika adalah teori perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik atau buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan nilai estetika adalah telaah filsafat tentang keindahan serta keindahannya dan tanggapan manusia terhadapnya. Dalam etika, nilai kebaikan manusia menjadi sentral persoalan karena mengangkut tanggung jawab, baik tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhan. Ilmu pengetahuan pun mendapatkan pedoman untuk bersikap penuh tanggung jawab, baik tanggung jawab ilmiah maupun tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan tidak semata berdiri hanya mengejar kebenaran objektif yang bebas nilai, melainkan selalu terikat dengan kemungkinan terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Aksiologi dalam filsafat dapat diartikan sebagai kegunaan atau fungsi filsafat bagi kehidupan manusia. Menurut Ahmad Tafsir 2010 menjelaskan bahwa filsafat sebagai kumpulan teori, hal ini digunakan untuk memahami dan mereaksi pemikiran-pemikiran yang ada. Kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Dalam hal ini dijelaskan bahwa filsafat hampir mirip kegunaannya dengan agama, yaitu sebagai pedoman hidup. Artinya bahwa filsafat berisi ajaran-ajaran yang harus dijalankan. Filsafat sebagai metode pemecah atau penyelesaian masalah. Artinya bahwa kita mencoba menyelesaikan masalah dengan mencari penyebab awalnya, lalu kemudian sesuai dengan sifat filsafat itu sendiri, menuntaskannya secara mendalam dan universal. Aksiologi dalam pandangan aliran filsafat dipengaruhi oleh cara pandang dan pemikiran filsafat yang dianut oleh masing-masing aliran filsafat, yaitu pandangan aksiologi progresivisme. Tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah William James, Hans Vaihinger, Ferdinand Schiller, George Santayana, dan John Dewey. Menurut progresivisme, nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian, adanya pergaulan dalam masyarakat dapat menimbulkan nilai-nilai. Kecerdasan adalah faktor yang dapat mempertahankan adanya hubungan antara manusia dan lingkungannya, baik yang terwujud sebagai lingkungan fisik maupun kebudayaan atau manusia.
B. Pandangan aksiologi esensialisme. Tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah Desiderius Erasmus, John Amos, Comenius, John Locke, John Hendrik Pestalozzi, dan William T. Horace. Bagi aliran ini, nilai-nilai berasal dari pandangan idealisme dan realisme karena aliran esensialisme terbina dari dua pandangan tersebut. Teori nilai menurut idealisme. Tokoh yang terkenal yaitu Plato, René Descartes, George Berkeley, Immanuel Kant, dan George Hegel. Idealisme berpandangan bahwa hukum-hukum etika adalah hukum kosmos. Karena itu seseorang dikatakan baik jika banyak berinteraksi dalam pelaksanaan hukum-hukum itu menurut idealisme. Sikap, tingkah laku, dan ekspresi perasaan juga mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk. D. Teori nilai menurut realisme. Menurut realisme, sumber pengetahuan manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidupnya. Realisme memandang bahwa baik dan buruknya keadaan manusia tergantung pada keturunan dan lingkungannya. George Santayana memadukan pandangan idealisme dan realisme dalam satu sintesa dengan menyatakan bahwa nilai itu tidak dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal karena minat, perhatian, dan pengalaman seseorang turut menemukan adanya kualitas tertentu. Pandangan aksiologi perennialisme. Tokoh utama aliran ini diantaranya itu Aristoteles dan Thomas Aquinas. Perennialisme memandang bahwa keadaan sekarang adalah sebagai zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kekacauan, kebingungan, dan kesimpang siuran. Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh potensi kebaikan dan keburukan yang ada pada dirinya. Masalah nilai merupakan hal yang utama dalam perennialisme karena ia didasarkan pada asas supernatural, yaitu menerima universal yang abadi, khususnya tingkah laku manusia. Jadi hakikat manusia itu juga menentukan hakikat perbuatan-perbuatannya. F. Pandangan aksiologi rekonstruksionisme. Aliran ini adalah aliran yang berusaha merombak kebudayaan modern sejalan dengan perennialisme yang memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpang siuran. Aliran ini dalam memecahkan masalah mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan manusia yang memerlukan kerjasama. Berdasarkan dari uraian-uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil interaksi manusia dengan objek tertentu menghasilkan suatu pengetahuan. Dan itulah yang disebut ilmu. Ilmu pengetahuan yang bebas nilai, ia netral, dan karena ini maka ilmu tersebut berkaitan dengan pertimbangan aksiologi. Aksiologi yang dimaksud di sini adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Aksiologi dalam pandangan aliran filsafat dipengaruhi oleh cara pandang dan pemikiran filsafat yang dianut oleh masing-masing aliran filsafat. Bagaimana sebuah ilmu pengetahuan digunakan dalam kehidupan, apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan, itulah yang disebut dengan aksiologi. Dan hasil pembahasan dari bab aksiologi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.